Bagian 2. Panggonan ambruk. Keesokan harinya, Pak Sabar segera mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia berkeinginan untuk memberitahu kepada anak-anaknya terkait kejadian yang baru saja terjadi saat malam tadi. Dengarkan ya, aku tidak mau anak-anakku keluar dari rumah melebihi waktu matahari tenggelam, paham? Anak-anak Pak Sabar mengangguk paham. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi kepada Asmoro, kakak tertua dari anak-anak yang lainnya. Pasalnya sore tadi Pak Sabar dan Ibu Suminah akan pergi ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ritual untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan makhluk halus yang baru saja menimpa salah satu anaknya. Tepat di sore hari, Pak Sabar dan juga Ibu Suminah berpamitan kepada anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan cepat menuju yang dijanjikan sebagai ritual untuk memohon kepada alam sekitar agar tidak mengganggu anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan ke sebuah tempat yang lokasinya harus keluar dari desa. Tempat itu dikenal dengan nama Panggonan Ambruk. Disebut sebagai Panggonan Ambruk karena ada salah satu tempat yang biasa dilakukan oleh para warga untuk meletakkan sesajen di sana, dan tempat tersebut hampir roboh, namun masih tetap bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Saat mereka mulai menjejaki langkahnya untuk menuju ke Panggonan Ambruk itu, pandangan mata Pak Sabar tertuju kepada pepohonan yang masih lebat dan dari sekitarannya terdengar suara aneh. Beberapa kali juga Pak Sabar menangkap mata-mata merah yang bersembunyi di sana sembari menutupi diri dengan dedaunan pohon yang rimbun itu. Sebelum mereka sampai ke tempat tersebut, bebauan menyan telah menyebar ke seluruh penjuru. Tiap jalan mereka dipenuhi dengan bunga-bunga yang berjatuhan, bekas dari para warga yang biasa menaburi jalanan dengan menggunakan bunga tersebut. Para warga percaya, jika telah selesai meminta permohonan, mereka harus menaburi bunga di tiap perjalanan agar tidak diikuti oleh mereka yang berada di sekitaran Panggonan Ambruk tersebut. Tepat di pertengahan perjalanan, Pak Sabar dan Ibu Suminah melihat anak kambing mati tergeletak begitu saja. "Bu, itu anak kambing siapa mati di tengah jalan?" tanya Pak Sabar. "Kurang tahu, Pak. Gak mungkin juga milik salah satu warga di sini. Soalnya gak ada satupun warga yang mengembalakan kambingnya sampai ke tempat sepi ini." Jelas Ibu Suminah. Apa jangan-jangan ada orang yang baru saja memberikan seserahan menggunakan anak kambing? Tepat saat Pak Sabar mengatakan hal tersebut kepada Ibu Suminah, tiba-tiba sebuah tangan berwarna hitam dengan kuku yang sangat panjang langsung menarik anak kambing itu dari semak belukar. Pak Sabar dan Ibu Suminah langsung mundur beberapa langkah. Mereka berdua tahu ada seorang warga yang memang sedang melakukan ritual yang terlarang. Ibu Suminah pun menarik paksa tangan Pak Sabar untuk segera pulang ke rumah karena kemunculan sosok aneh yang baru saja mengambil bangkai anak kambing yang berada di tengah jalan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara koyakan daging seperti layaknya suara koyakan mulut seekor macan yang sedang mengoyak tubuh mangsanya. Pak Sabar meminta kepada Ibu Suminah untuk tenang dan jangan bergerak. Dia tahu, jika sampai ada orang yang melakukan ritual terlarang semacam ini, itu artinya seseorang tersebut sedang melakukan ngilmu, atau mungkin juga ingin melakukan sebuah pesugihan. Setelah selesai, Pak Sabar dan Ibu Suminah kembali melanjutkan perjalanan menuju Panggonan Ambruk yang akan ditujunya. Hari semakin mendekati petang. Kini Pak Sabar dan juga Ibu Suminah telah berada di tempat Panggonan Ambruk, tempat yang akan dijadikan sebagai ritual permohonan untuk menghindari gangguan dari para penunggu yang ada di sekitarnya. Di dalam rumah tersebut, Pak Sabar dan Ibu Suminah melakukan permintaan kepada para penunggunya yang ada di sekitar untuk tidak lagi mengganggu para warga ataupun anak-anaknya yang memang tidak memiliki kaitannya dengan hal tersebut. Namun saat dimana mereka selesai melakukan permohonan tersebut, tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang nenek tua yang diceritakan oleh Asmoro saat mengganggu Aldi. Bu, itu nenek yang dimaksud oleh Asmoro ketika mengganggu Adi. Bentuknya sama persis, hanya saja tatapan dari nenek tua tersebut sangat tajam dan benar-benar marah kepada Pak Sabar dan juga Ibu Suminah. "Bu, ayo kita pulang.
Pak Sabar dan Ibu Suminah pun meninggalkan panggonan ambruk setelah melakukan permohonan kepada seluruh penjaga alam yang ada di sekitar desa. Sesampainya di rumah, mereka langsung mendapati anak-anaknya tengah bersiap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Pak Sabar dan Ibu Suminah sangat senang melihat persiapan anak-anaknya itu. Namun ada satu dari banyaknya anak Pak Sabar yang tidak hadir. Ia adalah Adi. Pak Sabar pun menanyakan keberadaan Adi kepada anak-anaknya yang lain, namun mereka merasa Adi berada di sekitaran mereka. Pak Sabar pun mulai panik. Ia kemudian meminta kepada Ibu Suminah untuk menjaga anak-anaknya yang lain. Tempat pertama yang dituju oleh Pak Sabar adalah belakang rumah. Namun dia tidak menemukan Adi yang berada di sana. Lalu dia mencari ke tempat yang lain yang berada di sekitaran rumahnya. Namun keberadaan Adi sendiri masih belum ditemukan. Maghrib berkumandang. Suara kentongan mulai terdengar ke seluruh penjuru desa. Pak Sabar masih mencari Adi yang kemungkinan besar dibawa oleh sosok yang sama. Dan pikiran Pak Sabar kali ini tertuju kepada panggonan ambruk, tempat di mana dirinya dan juga Ibu Suminah meminta permohonan. Namun di tengah perjalanan, Pak Sabar dihadang oleh nenek tua yang baru saja ditemuinya di panggonan ambruk. "Bah, disembunyikan di mana anakku?" tanya Pak Sabar dengan nada sedih. Nenek tua itu pun menunjukkan arah dengan menggunakan jari telunjuk dan benar saja, tempatnya persis berada di panggonan ambruk. Pak Sabar pun tidak sabar untuk menuju ke sana. Dia menerobos rasa takut untuk bisa menyelamatkan Adi. Suara tawa yang terdengar di sekitaran membuat bulu kuduk Pak Sabar merinding seketika. Saat di tengah perjalanan, Pak Sabar mendengar suara lompatan yang persis dari hadapannya. Pak Sabar berhenti sejenak. Lalu, tak lama kemudian, melompatlah sosok pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam. Sosok pocong itu terdiam sejenak, lalu pandangannya mengarah ke Pak Sabar. Astagfirullah. Sorot matanya yang mengerikan hingga baunya yang membusuk membuat Pak Sabar menutup kedua matanya sembari membaca bacaan istighfar dan lain sebagainya. Allahu Akbar, astagfirullah. Setelah usai, Pak Sabar kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali mendapatkan gangguan aneh saat dirinya hampir sampai menuju ke panggonan ambruk yang dimaksud. Dari belakang tubuh Pak Sabar, ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Lalu dia mendengar suara tangisan anak kecil yang tengah berada tepat di belakangnya. Pak Sabar pun tidak berani menghadapkan pandangannya ke arah belakang, karena dia tahu akan sebuah pantangan. Pantangan yang seringkali terdengar di orang-orang terdahulu akan sosok yang menepuk pundak di malam hari, beserta suara tangisan anak kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu, suara tawaan melengking pun terdengar sembari meninggalkan Pak Sabar. Saat Pak Sabar menengok ke arah belakang, ia melihat sosok wanita dengan payudara yang sangat besar, mengelus-elus anak kecil sembari bertengger di pepohonan. Pak Sabar pun kembali menghadapkan wajahnya ke arah depan. Kini panggonan ambruk sudah berada di hadapannya. Pak Sabar kembali melanjutkan perjalanannya hingga menemui anaknya yang bernama Adi sedang duduk di sana. Adi tidak menjawab. Pak Sabar pun heran mengapa Adi berada di panggonan ambruk saat anak-anak yang lain tengah berada di rumah. Nah, lagi apa di sini? Adi tidak menjawab. Dia tetap menghadap ke arah hutan tepat di mana pandangannya tertuju pada satu titik. Nah, ayo pulang. Namun jawaban Adi benar-benar mengejutkan. Dia menjawab dengan jelas terkait penawaran yang ditawarkan oleh Pak Sabar. Aku nyaman di sini. Pak Sabar pun penasaran. Apa yang membuat Adi nyaman di panggonan ambruk tersebut? Ia pun akhirnya memasuki panggonan ambruk dan menuju ke arah depan, agar bisa melihat Adi yang sedari tadi membuang muka kepadanya. Saat Pak Sabar melihat wajah Adi, dia terkejut bukan kepalang. Astagfirullah Adi, wajah dipenuhi dengan luka goresan yang hampir melukai seluruh wajahnya. Pak Sabar pun segera menggendong Adi untuk keluar dari panggonan ambruk. Namun saat dirinya baru keluar dari panggonan ambruk, ada seseorang yang memanggil namanya dari panggonan ambruk. Mau kau bawa kemana tumbalku? Tanya sosok yang berada tepat di belakang Pak Sabar. Pak Sabar pun menengok ke arah belakangnya. Dia pun terkejut saat melihat sosok wanita dengan menggunakan kebaya loreng sedang berada di belakangnya, sembari memainkan kepalanya seperti hendak menari. Siapa kamu? Aku yang bakal jadi mimpi burukmu.
Pak Sabar pun melihat wajah Adi yang berubah menjadi pucat. Secara bersamaan dari belakang sosok tersebut keluar sosok yang ditemuinya di saat perjalanan menuju panggonan ambruk.